Jadi begini Bang, di usia bayi itu saya dan suami sama sekali tidak mengetahui ya, kami melihat Aldi itu sebagai anak bayi pada umumnya. Jadi karena masih kecil ya kami menimang-nimang dengan penuh kasih sayang aja gitu. Kemudian ketika Aldi umur 17 bulan, saya dapat cobaan suami meninggal. Nah, ketika itu juga Aldi belum ketahuan gitu. Jadi saya masih sedihnya itu belum terlalu banyak dah, masih sedih karena ditinggalkan suami saja. Setelah ditinggalkan oleh suami, kemudian tahun 2007. Kemudian di Oktober 2007 rumah saya kebakaran Bang, rumah saya di Kalibaru kebakaran. Nah itu di tahun 2007 itu saya 2 kali sedih. Tapi karena ada Aldi yang lagi lucu-lucunya, kesedihan itu ya nggak berlangsung lama. Saya kemudian move on untuk melihat perjuangan Aldi, untuk perjuangan membesarkan Aldi. Jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo dalam tayangan menampilkan sosok-sosok pribadi-pribadi yang hebat, yang unggul, para pejuang kehidupan yang mewarnai kehidupan umat manusia di bumi Indonesia, dan apa yang dikerjakan oleh orang-orang spesial yang ada di YouTube ini adalah mereka yang menginspirasi, memotivasi, memberikan penguatan kepada kita sekalian. Dan channel ini memang dikhususkan untuk menjadi sahabat disabilitas, agar segala informasi, edukasi, pengetahuan tentang dunia disabilitas dapat terpublikasi secara maksimal sehingga masyarakat dapat informasi yang tepat dari orang yang tepat di waktu yang tepat di channel yang tepat. Nah, sebelum lanjut jangan lupa subscribe sahabat disabilitas, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga sahabat disabilitas kalian terlebih dahulu mendapatkan video-video atau konten-konten yang berkualitas dari kami. Baik, pada saat ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa, ibu yang benar-benar berjuang dengan kehidupannya. Dia seorang single parent, kemudian mengasuh 2 anak, dan salah satu anaknya adalah difabel. Siapa dia? Mari kita sapa. Assalamualaikum Ibu Anita Julianti. Waalaikumsalam Bang Ritson, apa kabar? Baik, luar biasa Ibu Anita dan keluarga sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Posisi di daerah mana ini Ibu Anita? Saya tinggal di daerah Cilincing, Jakarta Utara, di ujungnya DKI. Di Jakarta Utara, ujungnya DKI Jakarta. Baik. Ibu Anita Julianti, siapa dia, sahabat disabilitas, apa yang akan diceritakan? Mari kita saksikan video profil berikut ini yang akan banyak bercerita tentang cahaya kasih, cahaya hati, maaf. Dengan demikian nanti kita akan banyak mendapatkan informasi dari situ dan kita akan banyak ngobrol dengan Ibu Anita. Kita saksikan tayangan berikut ini. Saya adalah seorang ibu dari seorang anak tunagrahita yang bernama Aldi.
Di usianya yang baru 17 bulan, dia harus menjadi yatim karena ayahnya meninggal. Awalnya, saya melihat Aldi sama seperti anak normal lainnya. Sehingga ketika Aldi tidak bisa menyebutkan warna dengan benar, maka seketika itu saya memberikan punishment seperti anak normal pada umumnya. Karena terlalu sering melakukan kesalahan yang sama dan terus-menerus, akhirnya saya membawa Aldi ke Poli Tumbuh Kembang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya baru mengetahui bahwa Aldi didiagnosa ADHD, suatu kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif dan impulsif, atau disebut juga dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sejak mengetahui anak saya ADHD, maka saya mulai belajar dan cari info tentang ADHD. Selain itu, saya juga mulai berkumpul dengan orang tua atau keluarga lainnya yang punya anak spesial. Sehingga pada tanggal 17 Oktober tahun 2014 kami memutuskan untuk membuat Rumah Kreasi Cahaya Hati. Rumah Kreasi Cahaya Hati ini kami harapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak spesial seperti Aldi anak saya dan anak-anak lainnya yang memiliki kemampuan khusus. Dalam perjalanan selanjutnya, saya bertemu dengan Haji Julfadli selaku Ketua Yayasan Menara Indonesia yang mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap disabilitas, sehingga Rumah Kreasi Cahaya Hati menjadi unit kerja dari Yayasan Menara Indonesia khusus di bidang disabilitas yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat 6, RT 012 RW 015, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Setelah keberadaan kami diakui oleh Yayasan Menara Indonesia, maka kegiatan pertama kali yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan Wali Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Hari Disabilitas 2019 di Gelanggang Remaja Jakarta Utara dengan menghadirkan Sabar Gorki sebagai salah satu ikon disabilitas Indonesia yang berhasil di bidang olahraga. Setelah sukses melaksanakan HDI 2019, selanjutnya Rumah Kreasi Cahaya Hati dilibatkan dalam tim pengawal Raperda Disabilitas Provinsi DKI Jakarta. Semoga keberadaan kami dapat bermanfaat bagi disabilitas yang ada di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Maju kotanya, bahagia disabilitasnya. Itu dia, maju kotanya, bahagia disabilitasnya. Kalau disabilitasnya bahagia, pasti masyarakat di lingkungan juga akan ikut bahagia. Betul Ibu Anita ya? Betul sekali Bang Ritson. Baik Ibu Anita, silakan apa yang ingin disampaikan dalam kesempatan kali ini? Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Anita. Saya ingin bercerita sedikit mengenai perjuangan atau pergerakan yang sudah kami lakukan, khususnya di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Waktu itu memang inspirasinya adalah Aldi, anak saya yang saya ketahui menderita ADHD. Jadi begitu pertama kali dapat diagnosa seperti itu, saya bingung gitu, karena saya nggak ngerti makhluk apakah ini ADHD gitu. Jadi saya pikir dunia runtuh waktu itu ya, itu dunia runtuh. Nah kemudian setelah didiagnosa seperti itu, saya pilihannya dua Bang, akan menangisi nasib yang saya terima ini terus menerus, atau saya bangkit demi anak saya. Jadi karena ketika itu Aldi sudah tidak ada ayahnya, maka saya memilih pilihan yang kedua. Saya harus tegar supaya saya bisa mendampingi Aldi sebagai amanah dari Yang Kuasa untuk saya. Karena saya pikir tidak ada produk gagal dari Sang Pencipta. Mesti ada maksud tertentu yang tersembunyi
yang membawa hikmah kepada saya, sehingga saya dikasih hadiah yang baik sekali dalam bentuk Aldi. Ya, jadi waktu menikah sama ayahnya Aldi, semuanya baik-baik saja. Itu ya, Bu ya? Semuanya baik-baik saja, Bang, karena memang saya udah lama menikah, kemudian memang mengharapkan gitu sebagai pasangan yang baru berkeluarga ya, berumah tangga, kehadiran seorang anak itu sangat ditunggu-tunggu gitu. Jadi banyak jutaan doa yang kami panjatkan terkait dengan kehamilan saya. Jadi untuk si Aldi itu selalu yang terbaik. Jadi saya kontrol selalu tepat waktu, kemudian saya mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh dokter kandungan ketika itu, bahwa saya harus menjaga kehamilan dengan baik, kemudian mengkonsumsi makanan yang baik untuk pertumbuhan janin. Semua saya lakukan karena kami waktu itu berharap buah hati ini adalah idaman kami berdua, jadi kami jaga sungguh-sungguh. Ya, dan berapa tahun setelah menikah kemudian Ibu memasuki kehamilan? Lama, Bang, sekitar 9 tahun setelah menikah saya baru hamil. Ya, dan setelah penantian yang sangat panjang itu, dokter memberitahu atau Ibu sendiri yang mengetahuinya Ibu hamil, tentu kebahagiaan yang besar yang ada dalam perasaan hati pikiran Ibu dan suami tentunya. Iya, betul, Bang. Jadi ketika itu memang ada perubahan dalam diri saya ya, karena untuk penantian seorang buah hati. Jadi padahal waktu itu cuman flu biasa atau gimana gitu. Tapi karena harapannya saya itu segera hamil, jadi ternyata ada gangguan sedikit, saya pikir hamil sampai kemudian ternyata saya hamil beneran. Jadi saya ke dokter umum waktu itu awalnya karena badan saya nggak enak. Nah, di dokter umum dicek semua nggak ada masalah. Nah, dokter umum itu menyarankan untuk tes kehamilan, tes PEG gitu. Ternyata ya alhamdulillah waktu itu ternyata saya dinyatakan positif, sehingga dokter itu menyarankan untuk selanjutnya mungkin bisa kontrolnya ke dokter kandungan, karena mengingat usia saya juga cukup beresiko ya untuk hamil gitu, udah tua deh. Iya. Dan setelah dinyatakan hamil positif, kemudian maka mulailah proses untuk memproteksi, memberikan asupan makanan gizi yang terbaik untuk janin sampai ditunggu kehamilan bulan pertama, kedua, ketiga sampai ke-9 dan seterusnya. Itu bisa diceritakan perjuangannya. Iya, jadi setelah dinyatakan positif saya hamil, saya mulai menjaga semua perilaku saya dan suami gitu ya, demi kebaikan janin si buah hati ini. Saya mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian mengikuti saran dokter, memeriksakan kehamilan tepat waktu, dan seterusnya. Sampai kemudian kebahagiaan kami itu lengkap pada tanggal 23 Maret 2006. Lahirlah sang buah hati yang kami tunggu-tunggu selama 9 tahun lebih ini ke dunia. Ya, gitu, dan oleh dokter kandungan mungkin sudah diprediksi akan lahir laki-laki. Ya betul, karena saya sempat USG, memang udah diketahui anak saya itu laki-laki. Dan selama pemeriksaan di kandungan di dokter, tidak ada sedikit pun pernyataan dokter, analisa atau perkiraan secara medis bahwa Aldi dalam kandungan itu mengalami masalah. Nggak ada, Bang. Selama proses kehamilan itu saya dipantau oleh dokter, kondisi saya maupun kondisi janin dalam keadaan normal, nggak ada sesuatu yang aneh lah dalam kehamilan saya tersebut. Jadi it's okay gitu, semuanya bagus, termasuk berat badan janin itu juga bagus, posisi segala macam semuanya bagus. Dan pada saat lahir berat berapa, panjang berapa, sehingga semua anggapan bahwa ini normal semuanya.
Ya, Aldi lahir dengan berat 2,800 gram, kemudian panjangnya itu 50 cm. Nah, menurut dokter itu masih dalam kategori normal. Ya, akhirnya setelah beberapa waktu di rumah sakit, kemudian ibu kembali ke rumah dan berbahagia dengan sebuah hati bersama suami. Ya, betul Bang. Saya pulang ke rumah dengan sukacita yang sangat tinggi, tidak bosan-bosannya kami memanjatkan syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kami. Kami berbahagia banget ketika itu. Dan dalam keadaan begitu, kapan ibu mengetahui atau curiga atau merasa ada yang aneh pada anak pertama ini? Jadi begini Bang, di usia bayi itu saya dan suami sama sekali tidak mengetahui ya, kami melihat Aldi itu sebagai anak bayi pada umumnya. Jadi karena masih kecil ya kami menimang-nimang dengan penuh kasih sayang aja gitu. Kemudian ketika Aldi umur 17 bulan, saya dapat cobaan suami meninggal. Nah, ketika itu juga Aldi belum ketahuan gitu. Jadi saya masih sedihnya itu belum terlalu banyak dah, masih sedih karena ditinggalkan suami saja. Setelah ditinggalkan oleh suami, kemudian tahun 2007. Kemudian di Oktober 2007 rumah saya kebakaran Bang, rumah saya di Kalibaru kebakaran. Nah itu di tahun 2007 itu saya 2 kali sedih. Tapi karena ada Aldi yang lagi lucu-lucunya, kesedihan itu ya nggak berlangsung lama. Saya kemudian move on untuk melihat perjuangan Aldi, untuk perjuangan membesarkan Aldi. Nah kemudian di usianya Aldi yang 2 tahun setengah itu kan Aldi udah mulai belajar jalan. Nah ternyata saya melihat kok Aldi ada sesuatu yang aneh di matanya, di matanya karena waktu itu udah belajar main bola, tetapi Aldi tidak bisa mengambil bolanya dengan benar. Misalkan bolanya lari ke arah kiri, tapi Aldi tuh berusaha mencarinya ke arah sebelah kanan. Nah saya lihat nih ada sesuatu yang nggak benar di matanya gitu. Kemudian di usia 2 tahun itu saya membawa Aldi ke Polimata, rumah sakit Koja, rumah sakit Pemda yang ada di dekat rumah saya gitu. Nah tapi dari rumah sakit Koja, karena Aldi usianya masih anak-anak, saya dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo bagian mata, poli matanya. Akhirnya saya berangkat ke sana untuk memeriksakan mata Aldi, dan dari poli mata itu diketahui bahwa Aldi menderita katarak kongenital. Dalam usia sedini itu sudah kena katarak? Iya betul Bang. Saya juga sempat komplain ya, karena saya kan awam nih. Saya tanya sama dokter, bukannya yang katarak itu yang udah berusia lanjut? Ya memang betul kebanyakan kasus katarak memang pada usia lanjut. Tapi ada juga kejadian untuk yang anak-anak gitu. Memang kasusnya kecil. Nah, jadi saya lihat di situ juga malah ada yang masih bayi juga yang dibawa ke situ karena katarak kongenital gitu. Nah, akhirnya singkat cerita Aldi dijadwalkan untuk operasi kataraknya di rumah sakit Cipto di Polimata. Di usia kecil itu harus operasi? Iya betul Bang. Usia Aldi waktu itu 4 tahun. Itu pertama kali dia harus operasi mata. Dan itu biusnya itu bius total.
karena anak-anak nggak bisa bius lokal, jadi dia harus bius total gitu. Nah kemudian setelah selesai operasi, saya diharuskan bawa Aldi kontrol ke poli mata. Itu saya lakukan terus, jadi setiap 1 minggu sekali saya kontrol ke poli mata. Nah setelah kontrol berjalan sekitar 3 bulan 4 bulan Bang, saya tanya lagi ke dokter mata yang menangani Aldi, dokter, anak saya kan sudah bisa melihat, tapi kenapa kok belum bisa membedakan warna? Padahal untuk usia seperti Aldi harusnya sudah tahu warna merah itu berbeda dengan warna biru. Kemudian saat itu dokter mengatakan karena dia sudah lama matanya ini buram karena ada katarak itu, sehingga otaknya ini menjadi terbiasa melihat yang buram-buram, terbiasa males. Jadi kalau kena sinar dikit dia tuh seperti matanya tuh harus disipitkan silau gitu. Nah tapi coba Bu kita konsulkan Aldi ke poli anak. Saya takutnya ada sesuatu yang mengganggu matanya. Jadi yang lebih tahu itu adalah dokter anak. Jadi dari poli mata saya dirujuk ke poli anak RSCM. Kemudian di poli anak itu dilakukan serangkaian pemeriksaan. Itu mengatakan bahwa kebisaan atau usia Aldi itu sudah 4 tahun, tapi Aldi kebisaannya itu tidak sama dengan anak-anak yang berusia 4 tahun. Jadi dokter anak waktu itu curiga ada sesuatu yang nggak benar nih sama si Aldi, sehingga setelah berapa kali kunjungan ke poli anak, saya dirujuk lagi ke subspesialis poli anak, subspesialis tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang gitu, jadi dia adalah subnya dari spesialis anak. Setelah dirujuk ke subspesialis tumbuh kembang, disitulah saya baru mengetahui kalau Aldi ini didiagnosa ADHD, gitu Bang. Wah, luar biasa. Suami meninggal, rumah kebakaran. Aldi 2 tahun belum bisa banyak berbuat sebagaimana bayi pada umumnya. Kemudian usia 4 tahun operasi katarak, dan akhirnya divonis lagi ADHD. Ibu perasaannya seperti apa itu? Aduh, waktu itu Bang, ketika Aldi umur 4 tahun itu ya seperti yang Abang omongin tadi tuh, perasaan saya campur aduk. Saya merasa ketika itu Tuhan tega banget sama saya gitu. Setelah semua yang saya alami, kok ini anak saya yang buah hati saya dengan suami yang saya tunggu sekian lama, kenapa bermasalah juga. Saya waktu itu putus asa Bang, sampai-sampai saya pernah merencanakan untuk bunuh diri bareng Aldi. Wah, mengapa ada pikiran itu? Aduh, mohon maaf ya Bang, saya agak terbawa emosi. Jadi terus terang Bang, waktu itu saya sudah nggak ada gunanya hidup. Hidup saya ini saya nggak tahu harus betulin dari mana gitu. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mendirikan rumah lagi yang habis kebakaran. Terus sedangkan saya nggak bekerja ya. Terus saya juga harus membesarkan Aldi yang dengan kondisi ADHD yang saya nggak tahu itu makhluk apa ADHD ya, tanpa ayahnya. Jadi saya pikir udahlah saya akhiri aja hidup ini, saya mau nyusul suami saya aja Bang. Saya bunuh dulu anak saya, habis itu saya bunuh diri. Rencana saya waktu itu begitu Bang. Jadi waktu itu saya lihat si Aldi ini tidur, jadi saya pikir bunuh diri yang nyaman itu untuk Aldi seperti apa ya. Jadi saya pikir waktu itu
karena dia masih kecil ya, masih 4 tahun, saya tutup bantal aja, saya tekan yang agak lama, nanti juga nggak bisa napas, nanti juga meninggal. Baru nanti saya lanjutkan dengan saya minum cairan serangga. Saya pikir rencananya akan seperti itu, Bang. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ketika saya mengangkat bantal mau menutup pernapasannya Aldi waktu itu posisinya dalam keadaan tidur, Bang. Si Aldi malah tersenyum sama saya, seperti anak kecil kan suka kalau tidur suka senyum gitu, Bang. Nah, ini udah saya angkat itu bantal mau tutupin ke mukanya, dia malah senyum. Seketika itu saya langsung sadar dan istighfar ya, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan saya. Anak ini begitu baik. Dia mau saya bunuh tapi dia senyum ke saya, nggak marah, nggak nangis, nggak apa gitu. Kok saya kejam banget ya jadi orang tua gitu. Kemarin saya minta anak, ini udah ada anak kok mau saya bunuh. Langsung saya istighfar, Bang. Jadi saya urungkan niat untuk membunuh Aldi. Langsung dia lagi tidur, saya peluk, saya dekap kencang sekali. Sejak itulah saya bersumpah di depan Aldi, maafin Mama Aldi, maafin Mama yang udah punya niat jelek sama Aldi. Mama janji mulai hari ini dan ke depan kita akan sama-sama. Apapun kondisi Aldi, Mama terima. Mama sayang sama Aldi. Kehadiran Aldi sudah lama Mama tunggu. Akhirnya saya mengurungkan niat untuk bunuh diri bersama, Bang. Sejak saat itu saya memotivasi diri saya sendiri, saya harus kuat supaya anak yang baik ini, anak kecil yang mau saya bunuh ini, mungkin itu, Bang. Wow, luar biasa Bu Anita. Itu perjalanan hidup, sejarah hidup yang tidak akan pernah bisa dilupakan, dan tetap bersyukur karena ada titik balik yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kita kembali ke belakang Bu Anita. Pada waktu usia 0 sampai 2 tahun itu tidak ada tanda-tanda tertentu, dan sebagai naluri seorang ibu melihat tumbuh kembangnya, perkembangan Aldi, miring kiri, miring kanan, segala macam, tidak ada sama sekali indikasi ADHD. Enggak ada, Bang. Jadi selama umur kalau kita pakai istilah medis ya, golden age itu masa-masa 1 sampai 3 tahun itu Aldi baik-baik saja kalau menurut kacamata saya, Bang. Jadi dia bisa tengkurap, bisa duduk, bisa jalan, itu sesuai dengan tumbuh kembang yang anak-anak pada umumnya gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Ya, dan akhirnya harus mendapatkan predikat ADHD. Bisa dijelaskan secara singkat apa itu ADHD? Jadi setelah anak saya divonis ADHD, saya tanya, dokter itu ADHD itu apaan sih? Jadi dokter menjelaskan dengan bahasa yang bisa saya mengerti, ADHD itu adalah gangguan kronik terhadap Aldi yang bersifat gangguan fokus, terus impulsif, kadang-kadang hiperaktif. Itu yang menyebabkan Aldi tidak bisa beraktivitas atau berkelakuan seperti usianya gitu. Jadi kadang-kadang dia itu ketertarikannya terhadap satu hal itu nggak bisa lama, jadi mudah beralih. Jadi fokusnya itu gampang sekali berubah. Iya betul, Bang. Dia nggak pernah menyelesaikan satu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Iya. Dan setelah mengetahui dan mendapatkan ujian, cobaan yang sebegitu berat ini, dan
setelah mengalami titik balik di kamar bersama Aldi kecil waktu itu, apa yang Ibu perjuangkan tentang Aldi? Jadi waktu itu saya berusaha secara otodidak untuk cari tahu mengenai ADHD. Jadi saya baca buku, saya tanya lebih lanjut karena waktu itu kan masih kontrol bolak-balik ke tumbuh kembang ya, ke Polikiara RSCM. Jadi saya tanya sebanyak-banyaknya sama dokter tentang ADHD, apa yang harus saya lakukan di rumah supaya terapi di rumah sakit dengan kebiasaan saya di rumah itu bisa sejalan gitu, jadi bisa membantu Aldi. Kemudian juga saya mulai kepo nih Bang, cari-cari tahu anak temen, anak tetangga, anaknya keluarga dekat, keluarga jauh siapa lagi nih yang nasibnya sama kayak saya, punya anak dengan ADHD ataupun keluhan yang diagnosa yang lain, anak-anak spesial lah, supaya maksud saya itu bisa saling menguatkan. Ketika saya lemah, maka saya akan dikuatkan oleh teman saya yang punya anak spesial lainnya. Demikian juga sebaliknya, gitu Bang. Jadi mulai sering mencari komunitas, ngerumpi sama, ya betul, sama teman-teman atau keluarga lain yang memang juga punya anak berkebutuhan khusus. Ya, supaya ada kesinambungan bicara dan pengertian. Setelah juga saya perasaan, karena kalau ngobrol dengan ibu-ibu yang hobi belanja di mall kagak nyambung ya Bu Anita ya. Iya. Aduh, nggak nyambung. Jadinya malah sedih. Baik. Bisa dijelaskan singkat saja sebenarnya apa sih penyebab ADHD ini? Sebatas pengetahuan Ibu. Kalau secara teoritis banyak hal yang bisa menyebabkan ADHD. Ada genetik, kemudian terus kebiasaan, maksudnya itu kebiasaan pola makan atau biasa mengkonsumsi makanan-makanan tertentu dalam jumlah banyak dan waktu yang. Nah, kemudian penyebab yang terbesarnya ternyata menurut buku yang saya baca, penyebab terbesarnya tidak diketahui Bang. Emang udah nasib kali ya. Jadi penyebab terbesar dari sekian banyak kemungkinan yang menjadi faktor pencetus terjadinya ADHD adalah tidak diketahui. Random begitu ya, bisa dalam segala aspek gitu ya. Dan kemudian untuk jenis ADHD ini menurut medis apakah ada peluang untuk disembuhkan sehingga nanti bisa menjadi normal kembali sebagaimana manusia pada umumnya? Kalau dari diskusi yang saya lakukan selama di rumah sakit, ADHD itu tidak bisa disembuhkan, cuman bisa kita minimalisir dengan memberikan arahan atau kegiatan yang memang bisa diselesaikan oleh Aldi. Walaupun Aldi usianya sekarang sudah 14 tahun, tapi kita memberi tugas yang jangan seperti anak umur 14 tahun. Mungkin Aldi bisa menyelesaikan tugas-tugas seperti anak umur 8 tahun atau 9 tahun gitu. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu menuntut anak kita harus bisa, sementara dia punya beberapa keterbatasan. Jadi pengidap, Jadi orang yang dengan ADHD ini akan permanen seumur hidupnya. Sepertinya begitu Bang, karena memang semua usaha sudah kita coba, kita lakukan, tapi hasilnya belum maksimal. Seperti contoh aja ya, untuk belajar menulis Aldi itu harus memegang alat tulis baik pensil ataupun pulpen. Untuk tahap awalnya itu karena koordinasi motoriknya itu kurang bagus,
saya sampai beli pensil dengan bentuk khusus, bentuk yang segitiga. Kalau pensil yang normal kan bentuknya bulat ya. Iya. Saya sampai beliin Aldi pensil yang bentuknya segitiga, yang ukurannya agak besar supaya dia bisa pegang secara kokoh gitu ya. Tapi ya memang sampai saat ini untuk bisa menulis itu belum maksimal. Jadi saya tetap harus pegangin tangannya Aldi untuk nulis. Jadi sampai di usia 14 ini yang semestinya sudah SMP, Aldi untuk menulis secara mandiri sendiri itu belum dapat dilakukan secara normal. Dia melakukan sendiri, jadi mesti dipegang. Mesti dipegangin. Demikian juga untuk membaca. Padahal saya udah bikin. Iya, mesti pensilnya itu kita pegang berdua gitu, supaya dia bisa membentuk suatu huruf sehingga membentuk kata. Iya. Itu kata-kata yang saat ini bisa kita ajarkan juga kata-kata yang sederhana, nggak bisa yang dengan awalan dan akhiran, nggak bisa gitu. Jadi memang kata-kata yang sederhana. Misalkan saya mau makan, itu kita ajarin nulisnya. Kalau pakai ditambahin awalan memakan itu udah pusing lagi, udah nggak bisa. Termasuk membaca juga dia masih mengalami kesulitan. Ya, termasuk membaca juga koordinasi motorik dan sensoriknya Aldi terganggu, dia belum bisa membaca. Tapi kondisi penglihatan Aldi sekarang sudah normal setelah operasi katarak atau menurun? Alhamdulillah setelah operasi katarak itu penglihatannya normal. Jadi ketika saya ajak ke rumah keluarga untuk silaturahmi, keluarga jauh ya, yang saya temporary datangnya itu, dia nggak lagi meraba-raba seperti tidak melihat gitu. Biasanya kan kalau saya ajak ke suatu tempat yang baru, dia kadang pulangnya kepalanya jadi biru karena kejedot jendela atau pintu. Maksudnya nabrak-nabrak begitu ya? Ya dulu sebelum operasi dia nabrak-nabrak Bang. Kalau di rumah mungkin dia udah hafal ya, tangga di mana, pintu di mana. Tapi kalau dulu sebelum operasi kita ajak ke tempat yang baru, mesti dia kalau nggak kejedot nabrak. Iya. Nah, orang dengan ADHD ini di usia Aldi yang 14 tahun sekarang, untuk aktivitas pribadi seperti mandi, BAB, BAK, kemudian makan, ganti baju, itu bisa dia lakukan sendiri atau masih juga harus dibantu? Alhamdulillah untuk kegiatan sehari-hari dia udah bisa mandiri Bang, udah bisa mandi sendiri, kemudian udah bisa BAB sendiri, malah kalau pakai baju dia mau, karena mungkin udah usia puber ya, dia udah mulai bisa memadupadankan pakaian yang, wah ini kayaknya kalau saya pakai Aldi jadi tambah ganteng nih Mak. Dia udah bisa mematut-matut, minta minyak wangi dan sebagainya. Cuman tetap ada kesulitan ketika bajunya itu kemeja Bang. Yang ada kancingnya dia masih belum bisa untuk masukin kancing. Itu udah panik dah kalau bajunya kemeja. Dia pengen setir pakai kemeja jeans, kemeja yang membuat dia tampak lebih ganteng, tapi dia panik masukin kancingnya. Ibu Anita, dalam keadaan yang begini, Aldi anak pertama, pria, menjadi harapan. Kemudian di usia 14 yang semestinya sudah bisa banyak membantu ibu dalam hal-hal yang kegiatan aktivitas sehari-hari, tetapi kenyataannya ibu masih harus banyak membantu dia. Ibu merasa capek apa tidak? Enggak Bang. Jadi menurut saya kata capek itu hanya untuk orang-orang yang tidak mau berusaha gitu. Kalau untuk saya pribadi, karena saya kan
ceritanya nih cuman ibu seorang ABK gitu ya. Jadi secara tidak langsung secara tidak langsung saya masuk dalam kategori normal dong. Ya kan? Masa saya kalah sama Aldi? Aldi aja dia tidak capek gitu, tidak pernah mengeluh atas yang terjadi sama diri dia. Masa saya yang mengaku normal, saya mengeluh capek? Jadi saya malu lah. Aldi ini banyak hal ya, memotivasi saya. Dia memang betul anak saya, tapi di lain hal dia adalah guru saya. Lewat Aldi lah saya belajar sabar. Lewat Aldi lah saya belajar untuk tidak pernah capek. Gitu Bang. Wah, ini semangat besar Ibu untuk menyemangati, mendidik, mendampingi Aldi menjadi pelajaran penting bagi banyak ibu-ibu di luar sana yang dalam sekarang ini banyak ngomel, banyak marah-marahnya, banyak melototnya, sering capek katanya, bosan ngurusin anak, komplain sama suami, kamu kemana aja kok cuma saya yang ngurusin anak, kan begitu ya. Harusnya setelah menyaksikan di apa yang Ibu sampaikan, mereka bisa dikuatkan, begitu Bu Anita ya. Iya Bang, saya sih berharapnya untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia ya yang punya anak seperti anak saya, kita harus menjadi garda terdepannya anak. Kalau ibunya lemah, bagaimana anaknya mau kuat? Gitu loh, gampangnya begitu aja. Anak ini kan secara naluri alamiah itu punya kedekatan dengan seorang ibu. Karena anak-anak ini kan ada dalam perutnya ibu 9 bulan lebih gitu. Jadi otomatis kita harus menjadi orang pertama yang akan melindungi anak kita. Dan kita juga yang menjadi orang pertama yang menjadi guru bagi anak kita. Sebelum anak kita disekolahkan di sekolah formal, otomatis kita dengan background apapun harus menjadi guru yang pertama untuk anak kita. Makanya tebarkanlah kebaikan untuk anak-anak kita, karena itu akan diingat. Bagaimana penerimaan keluarga besar yang ada di sekeliling Ibu, baik dari pihak almarhum suami maupun Ibu, tentang keberadaan Aldi? Alhamdulillah keluarga besar kami awalnya juga sempat yang menolak. Artinya menolak begini Bang, ya Allah kenapa sih jatuhnya di keluarga kita gitu, kenapa cobaan ini menimpa keluarga besar kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, makanya seperti yang saya bilang tadi Bang, ibu saya pada waktu itu terus berusaha untuk mendampingi Aldi. Memang di satu sisi mungkin Aldi punya perbedaan kemampuan ya. Bukannya kekurangan, saya tidak melihat anak saya kurang. Anak saya oke kok. Anak saya tuh keren gitu. Cuman dia sedikit berbeda. Kalau teman-temannya yang lain udah bisa baca tulis, anak saya beda dikit ya. Kalau fisik kan sama, cuman kemampuannya aja berbeda. Mungkin saat ini dia belum bisa menulis, tapi dia nanti saya yakin dia punya kebisaan yang lain yang mungkin melebihi anak normal. Nah, ketika si ibu ini kuat, maka orang-orang terdekat yang ada di ibu, di sekitar ibu, yaitu orang tua saya, orang tua almarhum suami, kakak dan adik saya, kakak dan adiknya suami, melihat itu setiap hari dan terus-menerus, akhirnya kami menjadi keluarga yang tangguh. Kami menerima Aldi dengan segala yang ada pada Aldi. Itu Bang. Apakah selama 14 tahun ini pernah menerima perlakuan masyarakat, entah di lingkungan atau entah di mana saja, yang membuli atau mengejek atau ya biasalah orang-orang sering menyampaikan hal-hal yang tidak mengenakan di hati? Wah, itu mah udah jadi makanan sehari-hari Bang, udah bukan hal yang asing untuk saya. Dibully, dikucilkan, dipandang remeh, menjadi masyarakat kelas 2 karena saya punya anak ABK.
bagaimana Ibu merespon mereka? Misalnya ke pasar, ke mall, atau bawa Aldi ke masjid atau kemana sehingga mata orang kelihatannya melotot tapi sebenarnya sinis atau kagak suka atau apalah jenisnya. Jadi begini Bang, ketika Aldi usia sekolah, usia 7 tahun, waktu itu kan sudah ada program pemerintah tentang sekolah inklusi, ya. Ya, sekolah jadi inklusi setiap itu, sekolah inklusi itu menggabungkan anak berkebutuhan khusus di sekolah formal, bukan sekolah reguler, ya. Ya. Lanjut, Bu. Iya, betul. Jadi program pemerintah sebenarnya baik ya, menggabungkan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal. Di setiap tahun ajaran baru ada 2 anak ABK yang harus diterima di semua sekolah negeri milik pemerintah. Maka karena Aldi sudah usia sekolah, saya masukin dong Aldi ke sekolah SD negeri yang ada di dekat rumah saya. Kemudian Aldi bisa masuk, diterima karena jalurnya inklusi, data-datanya Aldi lengkap, akhirnya bisa masuk di salah satu SDN negeri di Cilincing. Nah, awalnya masuk nih Bang, kelas 1 tuh biasa kan orang tua antar anaknya untuk sekolah ya, untuk belajar. Nah, anaknya masuk ke kelas, ibu-ibunya ngerumpin, ngobrol, gosip, arisan gitu. Nah, karena anak saya berbeda dengan anak mereka, saya itu ditanyain Bang. Ditanyainnya nggak cukup 100 kali. Kenapa sih si Aldi begitu? Kok anaknya begitu, Bu? Nggak diajarin apa? Kok terlalu banyak? Kenapa? Yeah. Untuk pertanyaan di awal, mungkin sekitar awal pertanyaan tuh ada 50 kali mereka tanya ya, dengan pertanyaan yang sama yang membuat tensi saya naik. Saya masih berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, walaupun sudah pernah ditanyakan oleh mereka kemarin, hari ini ditanyain lagi, saya masih jawab dengan kesabaran saya. Sampai pada suatu ketika udah pertanyaan yang ke-100 nih Bang, 100 kali nanya pertanyaan yang sama. Akhirnya saya bilang begini, Bu, Ibu kan usianya di bawah saya. Ya, saya bilang sama teman ngerumpi saya bilang begini, Bu, Ibu kan usianya di bawah saya, masih besar kemungkinan untuk punya anak lagi, adiknya yang sekarang sekolah. Mudah-mudahan nanti anak Ibu yang berikutnya disabilitas juga seperti anak saya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang udah 100 kali Ibu tanyakan ke saya itu, Ibu tahu persis jawabannya bagaimana dari Tuhan. Saya bilang begitu akhirnya untuk menutup pembicaraan, supaya jangan ada pertanyaan yang ke-101 Bang, bosan juga kita. Setelah disumpahin begitu mereka gimana, Bu? Setelah disumpahin begitu mereka baru sadar, loh kok nyumpahin dari awal tahun ajaran baru sampai sekarang ini saya hitungin itu udah 100 kali Bu nanya begituan melulu. Kalau Ibu jadi saya, posisinya jadi saya, kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Untung ketemunya saya yang udah kebal. Jadi saya nggak aneh, saya bisa jawab 50 pertanyaan pertama. Kesininya kan saya juga manusia biasa, yang punya bosen, yang punya marah gitu. Jadi wajar lah kalau saya jawab begitu. Ya, dan akhirnya Aldi di sekolah inklusi sampai kelas berapa ini? Alhamdulillah sampai tamat di kelas 6 punya ijazah. Tapi karena dia pengalamannya tidak nyaman bersekolah di sekolah inklusi, bayangkan aja Bang, dari rumah rapi, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai tas, pakai seragam, pulang ke rumah sepatunya nggak ada, nyeker. Tasnya nggak ada. Itu pinter Bu. Ya. Iya. Dia sedekah atau berbagi sama yang lain barangkali. Iya, luar biasa sekali. Saya tanya, sepatunya kemana Aldi? Tadi temen aku ada yang minta suruh copot, jadi aku copot. Nah, oh ya udah berarti kamu baik hati, saya bilang gitu. Ya. Akhirnya karena nggak nyaman di sekolah inklusi,
setelah tamat Aldi nggak mau masuk SMP inklusi, nggak mau, walaupun SMP inklusi itu lokasinya dekat sekali dengan rumah saya. Aldi lebih memilih masuk SLB, Bang. Sekarang Aldi kelas 1 SMP di SLB. Ya, SLB apa nama? SLB Negeri 8 Marunda, adanya di Jakarta Utara. Ya, dan itu pergi pulang. Kalau kata orang Jawa dilalah ya, dilalahnya itu COVID-19, Bang. Jadi belum ada pembelajaran tatap muka, baru lewat PJJ. Jadi SLB kita belum ngerasain, ngerasain masuk sekolah. Ya, jadi SLB juga pendidikan jarak jauh juga ya? Iya, PJJ juga, Bang. Hebat. Kita apresiasi kepada pemerintah yang tidak mendiskriminasi sekolah SLB dan sekolah formal pada reguler pada umumnya, sehingga semua setara. Ya, Bu Anita, begitu ya? Betul, semuanya sama. Saya juga mengapresiasi kepada pemerintah. Kita juga dapat bantuan kuota 30 giga untuk memudahkan proses PJJ itu berlangsung, Bang. Luar biasa, ya. Baik, di musim pandemi ini apa aktivitas atau apa yang terjadi di Ibu Anita Julianti bersama Aldi dan keluarga? Selama masa pandemik ini kami mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian memakai masker. Dan kita juga kalau nggak penting-penting banget nggak keluar rumah. Jadi kita menjadikan rumah itu adalah rumah yang aman untuk memproteksi daripada COVID-19 ini. Jadi mendingan di rumah deh. Kalau nggak ada perlu-perlunya udah nggak usah keluar rumah. Ya, baik. Aldi nggak protes, kok kita di rumah melulu nih, bosan, mau pengen jalan-jalan kemana-mana gitu? Ada kadang-kadang komplain, aduh bete nih, pengen keluar gitu kan. Apalagi ulang tahun di bulan Maret pas di awal COVID, jadinya itu protes terbesar si Aldi tuh. Aku biasanya aku biasa kalau ulang tahun itu mama traktir aku untuk makan di luar, sekarang kok makan di rumah katanya. Ya, oke. Baik. Sahabat disabilitas, Ibu Anita Julianti juga adalah aktivis disabilitas Jakarta Utara atau DKI Jakarta atau di Indonesia lah. Dan dengan segala aktivitas dan kesibukannya mengurusi anak tercinta Aldi, Ibu Anita Julianti ini juga menggagas berdirinya Rumah Kreasi Cahaya Hati. Nah, bisa diceritakan tentang kegiatan ini? Jadi begini, Bang, di dalam perjalanan saya untuk cari tahu mengenai ADHD, saya kan tadi katakan juga berkumpul atau mencari teman-teman atau keluarga lain yang punya anak berkebutuhan khusus. Dalam pencarian saya itu saya ketemu dengan salah satu keluarga yang betul-betul menginspirasi saya, Bang. Dia itu bisa saya katakan sebagai guru juga buat saya. Ada satu keluarga, Bang, di Jakarta Utara. Dia punya 3 orang anak. Anaknya yang pertama itu mohon maaf tunanetra, perempuan. Anaknya yang nomor 2 normal. Anaknya yang nomor 3 lumpuh. Sedangkan pencaharian kepala keluarganya itu profesinya cuma sebagai tukang makanan jajanan anak lah, Bang, makanan ringan yang di sekolah-sekolah pakai gerobak itu. Sedangkan ibunya cuman buruh kasar, kuli cuci, kuli gosok, bantuin orang. Jadi saya pikir keluarga ini tenang-tenang aja gitu loh. Saya tanya si anaknya ini sekolah enggak, mau disekolahin gimana, Bu?
orang dia nggak ngelihat, orang dia lumpuh. Sekolah, iya, kalaupun disekolahin juga nggak bakal pinter gitu katanya, ya kan, nggak ngelihat juga. Terus saya pikir, astaga, kok ada keluarga yang menilai pendidikan itu nggak penting gitu loh. Ya. Nah, terus saya berpikir, ibu bapak mungkin penilaian bapak ibu terhadap pendidikan bagi anak kita yang berkebutuhan khusus ini kok berbeda ya sama pemikiran saya gitu. Anak saya juga disabilitas, anak saya juga berbeda dengan yang lain. Tapi saya tuh pengennya anak saya sekolah aja gitu, pengen tetap eksis di dunia pendidikan dan sebagainya. Barangkali nanti ada perubahan di masa depan anak-anak kita kalau pendidikannya baik. Saya mencoba mengadvokasi seperti itu. Nah, lambat laun untuk pertemuan yang keberapa gitu ya, saya datang ke rumah itu bawa buku gambar, bawa krayon. Anaknya ternyata seneng gitu coret-coret. Nah, saya pikir ya ini mungkin ya faktor ekonomi yang menyebabkan keluarga itu kurang care terhadap pendidikan anak-anaknya yang disabilitas. Ternyata setelah saya pendekatan segala macam, mereka mau kok, mereka bisa gitu, karena nggak ada yang mengajak, karena nggak ada yang mengenalkan, sehingga mereka seperti itu. Akhirnya saya berembuklah sama teman-teman, kita harus punya wadah nih supaya kita bisa mentransfer ilmu yang didapatkan oleh anak kita kepada anak-anak lain yang memang belum punya kesempatan untuk sekolah. Awal gagasannya seperti itu, Bang. Karena si Aldi ini kan selain dia sekolah di sekolah formal, saat ini Aldi juga ikut kegiatan terapi di rumah autis. Nah, kegiatan di rumah autis ini sangat bagus. Mereka sudah settle gitu, udah lama, cabangnya banyak di mana-mana. Cuman untuk bisa masuk ke rumah autis itu kan juga butuh perjuangan gitu, karena mereka mandiri, bukan bentukan dari pemerintah, sehingga kita setiap terapi kena cas gitu kan. Ya. Yang mungkin ini dirasakan berat oleh anak-anak yang lain. Jadi saya dan beberapa teman mengambil inisiatif, ya kita adopsi aja apa yang kita dapat di rumah autis, kita sekolah atau untuk ikut terapi secara profesional. Begitu, Bang, awalnya. Ya, jadi amati, tiru, modifikasi. Begitu, Bu ya? ATM. Siap. Ya. Siap, betul. Ya. Nah, apa yang dikerjakan di rumah kreasi ini? Jadi sekarang ini ada sekitar 78 anak dampingan kami di Cahaya Hati dengan berbagai macam bentuk disabilitasnya, juga dengan berbagai macam usia. Untuk yang usia seperti Aldi, kita lebih ajarkan kepada pelatihan-pelatihan ke arah kemandirian, Bang. Ya. Jadi karena sekarang juga pandemi COVID, kita kemarin punya program pelatihan hidroponik untuk disabilitas. Hidroponik, ya. Jadi kita ajarin nanam kangkung dari rumah, Bang. Nanam kangkung, ya. Selama ini kan kita cuma nyanyiin ya, Bu ya, nggak pernah ditanam ya. Iya. Iya. Ya, lanjut, Bu. Jadi kita ajarin untuk nanam kangkung. Terus kita juga bikin pelatihan bikin telur asin, Bang. Iya. Jadi sebenarnya kita udah bisa produksi nih. Kalau telur asin ada salah satu anak kita yang namanya Rohman. Iya. Dia udah mulai produksi, tapi memang belum besar karena kemampuannya Rohman juga masih terbatas, baru belajar gitu. Ya, tolong ini warung-warung makan, warung Tegal, warung-warung makan lainnya. Ya, ini kreasi daripada anak-anak disabilitas, tolong difasilitasi supaya telur asin bisa masuk ke sana ya, Bu ya. Ya, betul. Tolong dong, kita dikasih kesempatan, kita juga bisa loh bikin telur asin, paling ya kita numpang jualan deh. Ya, itu pada warung-warung. Nanti kita juga ya, kangkungnya dari rumah kreasi ya, Bu ya. Ya, betul. Ya. Baik,
Guru-guru dapat dari mana itu, Bu? Jadi guru-guru yang ada di Cahaya Hati itu ya adalah orang yang lebih dibandingkan dengan orang tua yang lain. Jadi kita sifatnya sharing, Bang. Gue kemarin ikutan ini, tahu ini, yuk kita cobain yuk, gitu ke anak-anak kita kasih tahu. Jadi kolaborasi dari segala disiplin, ilmu dan pengalaman para orang tua volunteer untuk berbagi ilmu dan keterampilan kepada warga binaan daripada Cahaya Hati, gitu ya, Bu ya? Betul Bang, betul banget. Di samping itu juga kita didampingin sama Rumah Autis Cabang Tanjung Priuk yang sering datang untuk mengadvokasi kami di Cahaya Hati. Yeah. Jadi pihak Rumah Autis Tanjung Priuk nggak keberatan gitu kalau mereka kami contoh. Yeah. Ini kan Ibu sebagai orang tua murid untuk mengatur Aldi dan kehidupan ekonomi keluarga tentu sudah punya porsinya sendiri. Ini bagaimana atau dari mana biaya untuk mengurusin 78 anggota di Cahaya Hati ini? Nah, jadi begini Bang, yang poin pertama yang kita terapkan di Cahaya Hati ini adalah konsep gotong royong. Kalau sesuatu permasalahan seberat apapun itu, kalau kita gotong bareng-bareng seorang sedikit pasti bisa Bang. Ringan ya. Gitu. Iya, jadi ringan. Nah, di samping itu kami juga berkolaborasi dengan Wali Kota Jakarta Utara yang begitu responsif lah terhadap kehadiran kami. Kemudian juga masyarakat yang sekarang udah lebih aware sama disabilitas, mereka juga lebih partisipasinya malah lebih kenceng yang masyarakat gitu. Jadi ketika kami mau ngadain sesuatu, kita silaturahmi dulu, memaparkan konsepnya, kemudian direspon baik, ya udah jalanin gitu. Iya. Jadi semua stakeholder sekarang sudah mulai terbuka, tercerahkan, teredukasi dan akhirnya mendukung dengan apa yang mereka bisa lakukan untuk teman-teman di Cahaya Hati. Betul Bang, betul. Sekarang ini khususnya di Jakarta Utara ya Bang, yang saya tahu saat ini welcome sekali terhadap kehadiran disabilitas. Malah kalau saya nggak salah ingat, saat ini sedang berlangsung proses pembentukan forum kemanusiaan disabilitas Jakarta Utara yang digagas oleh Pak Wali Kota Jakarta Utara dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Jakarta Utara. Siapa sih Wali Kota Jakarta Utara? Dari tadi disebut-sebut dan nanti kalau ketemu salam dari Ritson Bajojo. Siap. Nama Pak Wali Kota kita Pak Sigit Wijatmoko. Beliau itu progresif revolusioner untuk kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat baik buat disabilitas. Beliau siap backup begitu. Berharap semua bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT RW di seluruh Indonesia termasuk tingkat nasional bisa melakukan pergerakan yang sama, yang masif, sistematis, sehingga 30 juta lebih penyandang disabilitas di Indonesia ini dapat diakomodir, dapat dibina, dididik, dilayani, dan akhirnya hidup mandiri, hidup sukses. Kalau penyandang disabilitas di Indonesia itu hidup sukses, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan masyhur di seluruh dunia. Begitu ya Bu Adita ya? Amin. Iya Bang, saya sepakat. Ketika disabilitas ini berdaya, ketika disabilitas itu mandiri, maka otomatis itu akan membawa manfaat atau efek yang baik juga untuk Indonesia secara keseluruhan.
Bisa dicerita sedikit tentang perayaan Hari Disabilitas Internasional 2019 yang dilakukan bersama Wali Kota waktu itu? Ya, jadi waktu itu ceritanya kita iseng-iseng nih Bang, iseng-iseng kumpul dengan beberapa teman bilang lo Bang, HDI setiap tanggal 3 Desember itu kan lebarannya disabilitas nih. Ya. Nah, kebetulan waktu itu Pak Sigit baru sekali menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Jadi Pak Sigit itu kalau nggak salah dilantik sekitar bulan September gitu. Di Desember kami melakukan kegiatan di 2019 tuh. Nah, sekalian berkenalan maksudnya dengan Pak Wali ketika itu, silaturahmi bahwa kami dari disabilitas mau mengadakan perayaan HDI. Dalam hati mah ketar-ketir juga Bang, namanya belum kenal ya kan, takutnya ditolak atau bagaimana gitu. Kok ada aja sih mau menghadirkan Bang Sabar Gorki lagi yang kakinya satu untuk manjat di wall climbingnya GRJU Jakarta Utara. Tapi ternyata kekhawatiran kami ketika menghadap Pak Wali semua musnah. Pak Wali Kota ketika itu baik sekali, welcome banget dan sangat membantu. Ini Cahyati apa yang bisa dibantu oleh Wali Kota? Girangnya Bang, kayak dapat hadiah lotre. Iya. Tadinya kan kami minder gitu kan, takut mau menghadap Pak Wali tuh kayak nggak pede gitu. Tapi ternyata sambutannya Pak Wali malah luar biasa. Saya ini adalah pelayan masyarakat, kata Pak Wali ketika itu ya. Jadi saya ini wajib hukumnya untuk memfasilitasi. Jadi teman-teman Cahyati kita bikin kegiatan yang kolaboratif. Ada pihak pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Jakarta Utara, ada masyarakat Cahyati, dan ada pihak swasta juga yang mungkin akan terlibat di kegiatan Hari Disabilitas, katanya Pak Wali ketika itu. Nah, alhamdulillahnya juga waktu itu Taman Impian Jaya Ancol itu bersedia untuk backup kegiatan kita. Jadinya udah terlaksana tuh 3 unsur seperti yang disebutkan oleh Pak Wali. Ada unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta berjalan beriringan untuk disabilitas. Jadi bergerak untuk disabilitas. Berapa orang yang hadir waktu itu Bu acara? Waktu itu lumayan banyak yang hadir. Saya juga bingung Bang ya. Ini antusiasme masyarakat emang benar-benar peduli disabilitas atau karena pengen lihat Mas Sabar Gorki karena namanya Sabar. Ya. Karena kan namanya Sabar Gorki udah mendunia, dengan satu kaki beliau bisa mencapai Elbrus gitu, bisa ke gunung-gunung tertinggi di dunia. Nah, waktu itu memang antusiasme masyarakat sulit saya bedakan antara mereka betul-betul peduli disabilitas, ingin merayakan bersama lebarannya disabilitas, atau pengen jumpa sama Mas Sabar Gorki. Tapi sukses ya Bu ya? Ya alhamdulillah sukses gitu. Dengan HDI itu baru ternyata disabilitas bisa ya. Sampai Pak Wali Kota waktu itu astagfirullahaladzim, inilah bukti kekuasaan dan kebesarannya Tuhan. Iya. Karena melihat Mas Sabar Gorki dengan satu kaki dia bisa mencapai wall climbing yang dimiliki oleh GRJU Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Iya. Kita yang kakinya 2 belum tentu bisa sampai ke ujung, tengah jalan udah jatuh. Udah ke tukang urut kali kita. Baik, Ibu juga terlibat di dalam kelompok kerja untuk mengawal rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas untuk Provinsi DKI Jakarta. Bisa diceritakan sedikit Ibu? Ya, betul Bang. Jadi karena gaungnya gaung HDI 2019 itu mungkin sampai ke tingkat DKI, walaupun saat itu kami lokal di Jakarta Utara yang mengadakannya, tapi kedengaran sampai ke pihak DKI.
Maka waktu itu kami dihubungi oleh Dinas Sosial DKI untuk diminta partisipasinya di dalam pengawal Raperda yang baru. Karena seperti kita ketahui Bang, Raperda yang dimiliki DKI saat ini perlu diperbarui karena waktu itu kan belum ada Undang-Undang Nomor 8 2016 ya. Waktu Perda 10 2011 itu dibentuk kan belum ada undang-undang. Ya. Maka sudah sepatutnya Perda yang untuk disabilitas itu diperbarui. Ya kita cukup berterima kasih lah melakukan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden dengan menerbitkan Undang-Undang 8 2016. Ya. Dan juga kepada Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan yang begitu aware, yang begitu care juga terhadap disabilitas. Karena di zaman Gubernur Anies inilah ada yang namanya Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Walaupun pada tataran prakteknya masih ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Ya, apa sih pentingnya peraturan daerah tentang penyandang disabilitas bagi keluarga besar disabilitas DKI Jakarta? Jadi kami berpikir dengan adanya Perda ini akan menjadi payung bagi disabilitas yang ada di DKI Jakarta terhadap hujan, ya kan, terhadap panas, terhadap kondisi-kondisi yang memang di luar dugaan kita. Jadi payung itu multifungsi Bang, gitu. Kalau saya analogikan kehadirannya Perda itu kurang lebih sama seperti manfaat atau fungsi daripada payung untuk mengatur kemudian menampung hak dan kewajiban para disabilitas baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan hak-hak lain, begitu Ibu ya? Betul. Apa yang paling urgent daripada betul banget Bang, betul. Jadi kalau ada Perda kita ya lanjut. Halo. Lanjut Bu, kalau ada Perda. Jadi menurut kami dengan kehadiran Perda itu yang menjadi landasan kami untuk bisa bergerak ke semua lini, baik sektor pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya dalam rangka pemenuhan hak-hak daripada disabilitas ini sendiri. Jadi ada dasarnya nih. Ya, apa yang paling urgent dari semua hak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 2016 dan Perda yang dibuat oleh Pemda DKI bagi penyandang disabilitas. Salah satunya apa yang paling urgent saat ini, Bu? Ya, kalau kami ya Bang, karena usia disabilitas yang bergabung di kami itu usia produktif, maka kami lebih concern kepada pekerjaan. Jadi di undang-undang dan di Perda kan disebutkan bahwa disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Nah ini yang kami rasakan masih sulit Bang, masih sulit untuk bisa diterima. Contoh untuk di Jakarta Utara itu ada kawasan Berikat Nusantara ya, perusahaan nasional besar gitu, yang kalau kita teliti ternyata karyawannya disabilitas itu amat sangat jarang sekali. Saya pernah berbincang dengan pengelola salah satu perusahaan di KBN, mereka mengatakan, Bu, kalau kita terima karyawan yang normal aja kadang produksi kita itu nggak mencapai target, Bu. Apalagi kita terima disabilitas, ampun, katanya gitu. Dia tahu ya bagaimana penyandang disabilitas bisa bekerja. Iya. Itu sosialisasi dan advokasi. Iya. Ya, baik, Ibu Anita Julianti, kalau Ibu ingin mengucapkan syukur, rasa terima kasih, Ibu mau sampaikan kepada siapa? Yang pertama, saya tentu berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hadiah terbaik di sepanjang hidup saya, yang telah memberikan Aldi menjadi anak saya
Dari Aldi itu saya belajar banyak hal yang tidak saya tahu. Saya berusaha untuk ketemu dengan orang yang tidak saya kenal. Kemudian saya juga harus melakukan beberapa hal yang tadinya saya pikir tidak mampu, ternyata saya mampu melampaui ukuran normal. Jadi yang pertama, syukur alhamdulillah ya Allah telah Kau hadirkan Aldi dalam kehidupanku, sehingga aku bisa membantu Aldi-Aldi yang lain yang mungkin juga orang tuanya masih dalam tahapan menerima, baru mau menerima anaknya. Tidak pernah ada yang salah dari ciptaan Tuhan, tidak pernah ada produk reject dari Yang Maha Kuasa. Dia adalah anugerah terindah di dalam hidup kita. Mungkin yang kedua, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada almarhum ibu saya yang begitu tegar menerima cucu pertamanya. Saya kebetulan juga anak pertama di keluarga saya. Jadi cucu pertama yang di luar dugaannya beliau, tapi beliau tetap sayang, tetap cinta sama Aldi di sepanjang usianya. Kemudian juga kepada almarhum suami saya yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan Aldi. Kemudian yang selanjutnya ucapan terima kasih kepada keluarga-keluarga hebat yang saya mintai pendapatnya, yang saya mintai penguatannya dalam pencarian saya dalam rangka menerima Aldi, kepada pihak pemerintah yang begitu peduli terhadap disabilitas, masyarakat, dan seluruh orang yang terlibat di dalam kehidupan saya. Nah, saya juga mau berterima kasih spesial kepada Bang Ritson, karena beberapa kali kita ketemu di Dinsos dalam rangka mengawal Raperda Disabilitas. Terus terang aja nih Bang, bukan saya mau cari muka, Bang Ritson adalah salah satu sosok yang memotivasi saya, yang membuat saya menjadi tambah kuat. Mungkin itu Bang. Amin. Luar biasa, dari seorang ibu yang awalnya merasa depresi, tertekan, kecewa, selalu bermuram durja, kemudian ada titik balik yang datang pada dia. Akhirnya dia memandang dalam perspektif yang berbeda, bahwa ternyata kehadiran seorang Aldi yang ADHD itu adalah menjadi penguat cinta kasih, dan makin membuat Ibu Anita Julianti makin mensyukuri nikmat Tuhan dalam hidupnya, dan akhirnya memberi pernyataan bahwa rezeki anak yatim, rezeki anak soleh itu kagak kemana, justru makin bertambah-tambah dalam kehidupan keluarga Ibu Anita. Demikian ya Bu ya? Ya betul Bang, betul banget. Ya, baik. Sudah adakah Ananda Aldi di samping, dan apakah yang akan Aldi sampaikan bersama Ibu dan nanti bersama kita sekalian? Tadi si Aldi ada di samping saya, cuman karena mungkin kelamaan nunggu atau kerjaan yang lain. Oh ini dia ada. Ini sayang, kamu mau bilang apa? Dia bosan, ya, dia bosan lama banget lagi dipanggil-panggil. Iya. Nih kamu mau bilang apa? Halo Bang Aldi. Halo Bang Aldi. Halo juga. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Wow, keren. Cita-citanya mau jadi apa nih? Jadi chef. Woi, jadi chef. Nanti kalau udah masak kue atau bikin kue atau masak makanan, nanti bisa tolong kirim ke studio Ritson Manyojo. Baik. Siap. Aldi mau baca sesuatu katanya untuk para guru ya. Ya, Aldi mau mengucapkan apa, selamat Hari Guru katanya, karena dia bisa seperti saat ini karena dibantu oleh banyak guru yang sudah berbaik hati sama Aldi. Baik sahabat disabilitas, kita saksikan Aldi dengan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada para guru di seluruh Indonesia, wabil khusus guru yang telah mendidik Aldi selama ini. Silakan. Selamat Hari Guru
Selamat Hari Guru untuk semua yang ada di Indonesia. untuk guru-guru yang ada semua yang ada di Indonesia. Udah. Oh, selamat Hari Guru untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia. Tidak ada orang guru. Nah. Keren, pasti semua para guru kalau menyaksikan, yang menyaksikan pasti mereka akan terharu dan sangat bersyukur bahwa mereka dihormati, dihargai atas segala jasa dan kebaikan mereka. Karena guru lah kita bisa seperti ini. Betul Ibu Anita ya? Iya, betul Pak. Baik, sahabat disabilitas, ini yang bisa kita tampilkan dalam tayangan kali ini. Percakapan yang sangat memotivasi seorang ibu yang memperjuangkan kehidupannya dan akhirnya dia tidak merasa sendiri. Dia penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan, menerima dengan sepenuh hati keberadaan anak tercinta yang adalah menjadi anak istimewa bagi dia. Oleh karena itu, cintailah semua anak-anak yang ada di sekeliling kita, terutama para ibu, bahwa tidak ada anak yang gagal, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak berguna, tetapi anak dihadirkan oleh Tuhan dalam keluarga menjadi pribadi yang membahagiakan buat kita sekalian. Sahabat disabilitas, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu yang pertama mendapatkan video-video fantastis dari Ritson Manyonyo Channel. Jangan lupa pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Salam sehat dan salam disabilitas Indonesia.